في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرة وتفضى به الهوى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرة وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرة وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmad wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Alhamdulillah, salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. فَإِنَّكَ لَوْ قُدِّرْتَ الْبَقَاءَ 50 سَنَةً مَثَلًا وَأَلْزَمْتَهَا الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ نَفَرَتْ وَاسْتَعْصَتْ عَلَيْكَ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَرِحْتَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَرْحًا لَا آخِرَ لَهُ. Andai ditakdirkan engkau akan hidup selama, andai sisa hidup kita ini ada 50 tahun. Selama 50 tahun itu kita selalu memaksa diri kita mujahadah untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Memang berat, kata Imam Al-Ghazali, memang berat, uyuh. Tapi
setelah itu engkau akan mendapatkan kegembiraan yang tidak ada akhir. Kegembiraan yang tidak ada akhirnya. Biru'yatika mahallaka fil jannati, karena sebelum meninggal dunia engkau akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalmu di dalam surga. Jadi di sini Imam Al-Ghazali melajari kita untuk atau cara bertafakur, cara merenungkan diri kita. Nah, kata beliau, berkorban selama hidup, yang mana hidup kita ini hanya sementara, paksa diri kita yang selalu malas untuk melakukan kebaikan, paksa untuk beribadah. Nah, bahasa kitanya beuyuh-uyuh setumat, tapi berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang pun tak datang, bersenang-senang kemudian. Nah, itu kan pepatah kita telah. Ujar Imam Al-Ghazali bahasanya sama. Beuyuh-uyuh ujar sedin waktu di dunia satu mata. Tapi setelah kita meninggal dunia, disitulah kita akan mendapatkan kegembiraan yang tiada batasnya. Jangankan kita setelah meninggal, sebelum wafat pun kita sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nah, ujar Allah, ini tempat kalian di dalam surga. Belum lagi meninggal sudah diperlihatkan tempatnya. Oh, himungnya luar biasa. Makanya orang beriman itu, para aulia-aulia Allah, meninggal dunia adalah sesuatu awal dari kebahagiaan. Awal dari kebahagiaan. Kan dulu pernah kita mengaji hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba yang beriman ketika menjelang wafatnya akan diperlihatkan oleh Allah tempatnya di dalam surga. Maka di sini kita jangan heran ada orang yang waktu wafat atau menjelang wafatnya itu senyum. Menjelang wafatnya itu kita lihat di muhasibin pina nyaman, pina teduh. Kenapa? Karena memang mereka sudah diperlihatkan nikmat tadi. Maka ekspresi orang yang ketika diperlihatkan hadiah pasti himung. Iya, kalau lah orang ini pacangan hendak menerima hadiah gaji THR. Nah, diperlihatkan sudah, dipotongkan oleh atasannya. Nah, ini THR kita imbah bulan puasa. Belum sampai lagi ke kantor, di rumah sudah himungnya luar biasa. Nah, itu gambaran orang beriman ketika mereka menjelang wafat itu dalam keadaan gembira karena nikmat sudah diperlihatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat sebarataan. Wa in sawwafta bi ta'ati wa tasahhalta laha ja'akal mautu la tahtasibuhu wa tahassarta tahassuran la akhiralah. Tapi sebaliknya, andai, ujar Imam Al-Ghazali, selama kesempatan hidup sisa umur kalian gunakan untuk bermalas-malasan, sembahyang koler, menyunat
maginnya, disuruh puasa muarong, sembahyang tarawih bepilih masjid yang 120 km per jam, sembahyang tarawih 15 menit. Nah, orang membawa celengan bepintaan gasan bulan Ramadan lalui aja. Sudah jar bulan Rajab tadi memberi. Ini kan orang yang meremehkan kebaikan. Seharusnya ketika ada orang datang ke rumah kita, dulu pernah juga ulun sampaikan, ada orang datang ke rumah kita lalu membawa celengan, baik itu celengan masjid atau celengan gasan membaiki jalanan atau celengan musola, seharusnya kita berterima kasih, jangan merangut. Melihat orang membawa kotak sama nenang kayak melihat hantu. Ketok orang lalu dari dalam rumah lewati orangnya kedidaan. Seharusnya kita berterima kasih. Kebaikan itu sudah dipermudah oleh Allah sampai ke muka lawang kita. Kita kada usah jauh-jauh mendatangi masjid ke kubah sini, bagiannya mendatangi akan sudah. Nah, seharusnya telah bari pulang ke kotaknya buati, orangnya bari. Nah, ini gasan masjid 10 juta. Nah, ini gasan pian 5 juta belain. Nah, yang tukang bawa tadi. Menyadar nangka itu karena ulun membawakan kotaknya. Itu tanda terima kasih kita. Ini sudah mempermudah kebaikan sampai ke dalam rumah kita. Nah, andai pintu-pintu kebaikan ini kan banyak kelana, qobliyah, ba'diyah, pintu kebaikan, malam nisfu Sya'ban, ini kebaikan yang ada di hadapan mata kita. Lalu watasahalta kita anggap remeh. Jamnya kawajan nisfu Sya'ban kena-kena. Ini apabila lagi kawanan membawai ke laut, misalnya mau unjun ditinggalkannya malam nisfu Sya'ban. Ada tuh orangnya. Ini menjaminlah kita tahun di hadap masih hidup. Puasa nisfu Sya'ban ini kan kesempatan, apalagi di malam nisfu Sya'ban ini Allah turun ke langit dunia. Allah ma'itihi, siapa di antara hamba-hambanya yang beribadah, seluruh dosa akan Allah ampuni kecuali 2 ayat. Seluruh dosa akan Allah Ta'ala ampuni apabila lagi pemutihan tadi. Kita aja pajak kada bayar, ada pemutihan hancap. Ini Allah melakukan pemutihan di malam nisfu Sya'ban. Nah, cuman mungkinlah yang di laut itu inya bernisfu Sya'banan di kapal bisa juga. Sangka baik kadilah. Cuman kadang bawa tapih lan sejadah. Nah, apabila lagi Allah Ta'ala sudah mempersiapkan khusus di malam itu, watasahalta, ujar sidin, engkau remeh-remehkan, engkau tinggalkan. Nah, lalu datanglah kematian dengan tiba-tiba, maka setelah kematian ini engkau akan mengalami penyesalan yang tidak ada akhirnya. Ya Allah, jakanya tunda setumat barang umur ulun supaya ulun kawa menambah amal soleh. Ya Allah, andai panjangkan umur ulun sedikit barang supaya ulun sampat bersedekah. Lalu ujar Allah, wahai hambaku, dahulu aku beri umur panjang. Saban hari orang lewat ke rumah mengetok lawang, nah lewati terus. Imbas sudah mati, tahun nilai sedekah hanya minta boleh akan ke dunia. Orang iso ada kuat.
Awatasahatan, maka disinilah kenapa sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat Nabi itu kalau mendengar ada tender kebaikan, ada tender kebaikan, ada proyek kebaikan, maka sahabat Rasulullah adalah orang-orang pertama yang hendak dapat proyek kebaikan itu. Ini misal ketua RT 16 dapat proyek dari kelurahan mengolah bak sampah, sebuting bak sampah dananya 2 juta rupiah, sebuting bak sampah diperlukan 200 bak sampah kali 2 juta berapa? 400 juta. Itu kan tender kalau ada proyek itu. Mendengar sebuting bak sampah 202 juta, yang diperlukan 200 biji bak sampah, asing-asingnya orang sekampungan hendak minta proyek. Ya kan? Asing-asingnya hendak minta proyek. Nah, kenapa kita urusan dunia beperabot proyek? Oh, ini hujungannya banyak, paling sebuting bak sampah itu 50.000, ini tendernya 22 juta sebuting, hujungannya banyak. Kenapa masalah dunia kita pikirkan hujungannya yang banyak, tapi kita tidak pernah Allah dan Rasulullah itu rancak menawari kita proyek-proyek akhirat. Kalau proyek dunia masih ada ruginya, apalagi proyek pemerintah pakai duit pribadi, bayarnya lambat. Ya kalau amaleh lah, pakai duit pribadi itu ada kemungkinan rugi kalau proyek pemerintah. Tapi ujar Allah, ala tijaratin, hendaklah ujar Allah aku sampaikan, aku padahi ada proyek yang tidak akan pernah rugi. Nah ini kalau kita berbisnis kepada Allah kan kadang mau rugi kita. Di malam nisfu Sya'ban adakah ujar Allah yang hendak meminta ampun? Itu proyek yang banyak menggawi dosa selama 1 tahun nih. Adakah yang hendak minta ampun kepadaku? Sembahyang, beribadah di malam nisfu Sya'ban itu. Nah itu aja proyeknya dan Allah, gawiannya itu aja, balasan dari Allah, dosa ampuni ujar Allah, itu gajinya. Adakah yang berisi hajat, lawas kawin, balum anakan, minta lawan aku ujar Allah, gawiannya minta aja, mau upahnya aku kena. Yang lawas balum kawin sedang terkena malam nisfu Sya'ban, gancang aja doanya, ya Allah ulun hendak kawin, ya Allah ulun hendak kawin, ya itu aja, biar kada bahasa Arab kada bapak. Ya Allah ulun hendak kawin, ya Allah ulun hendak kawin. Dan ngarakan kena pian tuh siapa paling ngaling doanya. Dinanya setengah pengomong jomblo di dalam sini. Itu kan proyek kan? Tawaran dari Allah, gawiannya apa? Gawiannya beribadah malam nisfu Sya'ban. Nah gajinya ini ujar Allah. Yang berisi hajat, gajinya aku kabulkan hajatnya. Yang dosanya banyak, gajinya aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Lalu ujar Nabi, adakah yang belum kau umrah? Banyak. Yang belum kau haji? Banyak. Ada proyeknya, nilainya sama dengan bahaji dan umrah. Adakah yang hakun menggawi? Apa proyeknya? Proyeknya sembahyang isyraq 2 rakaat, gajinya nilainya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Itu kan proyek. Yang hendak diampuni dosanya sunat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya, itu kan proyek. Adakah yang hendak menginfakkan hartanya? Proyeknya serahkan duit kalian 10.000,
hujungannya kena aku balas 700.000 aja. Kalau kita berpikir nang kaitan modal mau olah bak sampah 50.000, proyek dari pemerintah 2 juta sebiji, hujungannya berapa? 1.950.000 hujungannya. Yang ujar Allah, proyek investasi 1.000 rupiah aku balas 700.000. Nah, kenapa kita kadang menyamakan? Kalau masalah dunia kita tergiur dengan hujungan yang banyak, proyek dunia tadi, padahal masih ada kesempatan ruginya itu. Kemungkinan ruginya ada, imbah dibawa orang kabur duitnya lalu mendam. Tapi Allah sudah menjanjikan kalau berbisnis dengan ujar Allah, mengambil proyek dari ujar Allah kada pernah rugi. Kenapa? Jadi ujar Imam Al-Ghazali, coba pikir-pikir kaitan kita renungkan. Kalau masalah dunia kenapa kita semangat, tapi masalah akhirat kita konver. Dan andai datang kematian, datangnya dengan mendadak, dalam keadaan mendadak, maka disitulah akan timbul penyesalan yang tiada akhir. Ada sampat lagi, sudah sampat. Kita ini ya kita akui, karena pikiran kita ini masih materialisme, pikiran kita ini masih hitung-hitungan angka. Kita begawi koler, amunnya upahnya belum tahu. Begawi koler, amunnya upahnya kada kelihatan. Tapi kalau duitnya sudah ditampayakan, begawi rajin. Nah, masalah akhirat ini kan Allah belum memperlihatkan. Balasan-balasan yang telah Allah Ta'ala persiapkan belum lagi Allah Ta'ala perlihatkan. Bagi orang yang di kepala dan hatinya hitung-hitungan, ya koler tadi bujuran lah. Nah, tapi itulah ujian keimanan kita. Yakin kada kita lawan Allah? Yakin kada kita dengan maha sugihnya Allah? Yakin kada kita bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya? Kalau kita yakin, rajin taubat ibadah, pasti dibalas. Wa 'inda as-sabahi yuhmidul qaumu as-surah. Dan di waktu subuh, di waktu gelapnya malam, ulama para aulia Allah Ta'ala senang berjalan di waktu-waktu gelap tadi. Nah, di waktu kadap masih jam 4, jam setengah 4, para aulia Allah itu senang mengisi waktu-waktu itu dengan beribadah. Yang hendak beribadah di rumah silahkan sebelum subuh, di waktu kadap tadi. Yang hendak berjalan ke langgar silahkan. Yang hendak berjalan ke masjid bagus. Karena di dalam hadis Rasulullah itu menjelaskan ada kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berjalan di waktu malam menuju masjid. Cuman gasan beribadah nah, kadang malam-malam gasan mencungkil jalangan. Di dalam hadis Nabi, Bashiril masya'ina fil dhulmi bin nurit ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamati. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan di tengah gelapnya malam menuju masjid. Ya, itu tengah gelapnya malam itu sekitar jam 4, setengah 4. Orang belum bangun, inya bangun. Kaum masih mengaruh, inya berdahulu masuk ke masjid.
Apa yang telah Allah janjikan, bin nurit tammi yaumal qiyamah, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ya Allah, inilah yang akan membedakan kita dan orang yang ketujuh berjalan tengah malam ke masjid itu di hari kiamat ketahuan. Wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya, dan cahayanya sempurna. Oh, ini waktu di dunia orang ketujuh ke masjid. Ada yang ketujuh wudu, kada bepagatan, itu cahayanya lain. Dan di hari kiamat ketahuan. Ini orang ketujuh wudu dan wudunya kada pernah pagat. Dan ini ketahuan orang kada simuduan, muhanya hirang. Hari kiamat. Nah, jadi para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka itu paling senang berjalan di tengah malam atau mengisi waktu gelapnya malam itu dengan ibadah. Di dalam hadis Nabi, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian bangun tengah malam, mengisi waktu tengah malam dengan ibadah. Fa innahu da'bus salihin min qabli, karena bangun tengah malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelumku. Ibadahnya para aulia Allah Ta'ala itu di tengah malam. Ya, kadang mau wali itu beribadah di hadapan orang. Wali itu kadang mau beribadah di hadapan orang. Terbalik, beda lawan wala. Amunnya wala ketujuh beribadah di hadapan orang, tapi amunnya sudah orang kalidaan, nah sampai mawon podoe koler juga. Nah, tapi para aulia Allah ini ibadahnya di hadapan orang malah terkadang disembunyikan. Ibadah inti mereka itu ada di tengah malam. Orang kada tahu, makanya ulun sampaikan, kita ini masih sehat, kampung kita masih aman, kebakaran kada. Salah satu penyebabnya itu karena ibadah para aulia Allah di tengah malam. Ya Allah, jaga dan jauhkan kampung Surgi Mukti dari musibah. Ya Allah, jangan sampai calak banyu ini masuk ke dalam rumah. Bajunya nangka kayak itu aja, naik benar kada, surut benar kada juga. Kita kada tahu. Itu diantaranya karena ibadah orang-orang yang bangun tengah malam. Kita hari ini dosa kita diampuni oleh Allah karena ada orang-orang tengah malam yang mereka meminta kepada Allah, ya Allah ampuniakan dosa orang sesungai tinggahan. Pas di hari kiamat kita kadang melihat dosa kita, ya Allah rasanya ulun pernah menjuntan ayam orang singkong. Mana tulisannya kadita? Ulun pernah mengambil sandal orang di masjid. Tulisannya kadita? Ujar Allah, sudah aku hapus, siapa yang menghapuskan tuna. Yang ikam anggap orang itu biasa, inya bangun tengah malam, inya memintakan ampun supaya dosa ikam diampuni. Ini rupanya. Kalau potongan bang biar kayak Habib Soleh nih. Nah, kayak Habib Soleh nih kata-kata mana kita duduk kayaknya di muka musola melihat orang berdua galakian babinyan bina pisik pembingkot. Itu biasanya pacaran. Amunya pina ranggang duduk dua laki bini itu. Itu kan ada. Nah,
Jadi duduknya di situ, ya Allah, ampuni dosanya. Diampuni oleh Allah dosa orang tadi itu yang anu tadi itu bepotongan lah, bebaju kada, berselawar panjang, kada tahu kita berjalan nyaman di muka sini pindah kadida tersepak batu. Tahulah kita tengah malam, inya yang tukang buangi batunya, inya yang tukang buangi papacinya, bahkan digisiknya aspalnya. Ada tanggung-tanggung. Kita nyaman ya, bagusnya lah jalanan ini, kita melihat itunya, tapi siapa yang membersihinya? Nah, dan itu diantara ibadah para kekasih Allah, beribadah di saat orang lalai dan terlihat lalai di saat orang banyak beribadah. Apalagi pian wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini wali yang kada ketahuan, kada pepotongan wali. Saking menyembunyikannya dengan kewalian itu, andai ada orang yang tahu bahwa Sidin itu wali, maka wali itu langsung meminta kepada Allah, ya Allah, matikan ulun saat ini juga. Mati. Saking kada hendak kewalian dan karamat itu diketahui orang. Andai ada orang yang tahu Sidin minta mati, nah ini manusia yang paling bahaya. Kalau wali bolang gandal jubah lebar, orang tahu. Lewat di hadapan Sidin, orang tunduk. Bertamu Sidin, orang cium tangan. Sidin datang, kita minta banyu, kita tahu. Yang ada itu kita kada tahu. Uwais Al-Qarni, orang sekampungan kada ada yang tahunya. Gawiannya apa? Makan mencari di bak sampah sisa-sisa makanan orang. Sisa-sisa makanan orang. Bekorengan, dilihati ibadahnya sekadar menggawi yang wajib aja. Kadida mandak tasbih di gulu nang kaya pergi pinang tasbih kada nang kaya itu. Atau surban balilit nang kaya ban Vespa kada juga Sidin. Atau jubah baju gamis hanyar nang kaya ampun ulun ini bisa kada juga Sidin. Rasanya kelihatan. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab datang, orang kampung takjub. Bujurlah yang dia mencari itu orangnya. Aku jar Sayyidina Umar kada tahu juga. Cuma Rasulullah berpesan, andai berdapat cari orang ini, titipkan salamku kepadanya, minta doa ke situ. Ujar orang kampung ada pepotongan. Ini Amirul Mukminin, pemimpin, datang ke Uwais Al-Qarni. Coba pian sekali lagi ingat akan bujur kan? Oh rupanya pas diumpati Sayyidina Umar, apa terang rahasianya orang ini. Jadi sampai Rasulullah bertitip pesan, sampai Rasulullah bertitip minta doa ke situ. Ternyata ada ibadah yang orang kada tahu. Apa ibadah Sidin? Menggaduh kuitan. Menggaduh kuitan. Ibadahnya di masjid sembahyang juga Sidin, tapi mbah sembahyang hilang. Sembahyang berjamaah 5 waktu sembahyang Sidin. Tapi ternyata ada ibadah yang ada ketahuan itu. Nah, di sini kita wajib untuk berbaik sangka kepada seluruh hamba-hamba Allah. Jangan melihat ketika ada potongan ketika lalu kita kada hormat, jangan kita hormat. Melihat ini lebih anum lalu kita kuciaki kekanak-kanak kayak ini, jangan sayangi.
Cara tahu kita yang jelas ini dosanya lebih sedikit dari kita yang tuha sudah. Ibadahnya kan ya terbanyak ini juga pulang ibadahnya. Sembahyanglah Johor. Nah, yang salah tahunnya. Bon. Tapi jujur kok pada kada. Ngalehnya ini ada bepadah ke masjid terus. Lo ini tadi masjid terus. Masjid Raudah situ. Sekalinya ya jujur aja ke masjid terus. Harus kemana kah? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekanakan dan keinginan. Satu, dosanya lebih sedikit dari kita. Dan bahkan belum dihitung lagi karena belum balik. Satu, sudah menangnya di situ. Yang kedua, sekalinya ibadahnya terbanyakinya juga. Sembahyang 5 waktunya dijaganya terus. Membaca Al-Quran imbah beisukan membaca Al-Quran ini. Yang tuh hafal menang di mana? Menang di umur wara. Nah, maka bukan berarti orang yang lebih muda kayak kekanakan kita ini boleh kita anggap remeh. Jangan, siapa tahu di sinilah kekasih Allah. Ada orang yang mabuk gawian, kada boleh kita sambat ini ahli neraka. Kada boleh gawian nembak buntut terus. Hanya ada duit buntut tuh bang. Lalu kita sambat, bah ini pacangan juga. Penghuni blok N, blok neraka. Kada boleh kita nak itu. Siapa tahu di akhir daripada perjalanan hidupnya Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah tunjukkan ke jalan yang baik, pas umurnya ditutup dengan kebaikan, dan itu yang dipandang oleh Allah, dosa-dosanya hilang seberataan. Kita yang ada ini Pak masih pada tahu. Yang jelas Sidin meninggal hari Jumat. Yang ujar Nabi, orang yang meninggal di hari Jumat Allah Ta'ala selamatkan dari siksa kubur. Kita pang yang menyambat Sidin tadi, yang ketujuh mabuk terus, kita kada tahu lagi. Yang jelas Sidin hari Jumat meninggalnya. Nah, kita kada tahu amal mana yang Allah Ta'ala pandang dari dalam hidup orang itu. Maka disinilah kita kada boleh merendahkan orang. Kada boleh merendahkan orang. Wa 'indal mauti ya'tikal khabarul yakin, dan ketika meninggal dunia itulah akan datang kepada kita sebuah pemberitaan yang pasti. Pemberitaan yang pasti. Ini dari awal rasanya minggu semalam lah. Ini kan Imam Al-Ghazali melajari kita cara tafakkur, cara mengintrospeksi diri kita. Imam Al-Ghazali mengajari kita nang kayak apa caranya supaya hati kita ini semangat beribadah, supaya nang kayak apa kita ini jangan sampai menyia-nyiakan umur. Nah, jadi ujar Sidin banyak mengingat kematian. Karena yang namanya umur ini kadang berbau. Andai di malam ini kita meninggal dunia,
Sebelum kita guring meninggal dunia di waktu guring itu. Tapi sebelum guring kita sudah hadir ke majelis. Sebelum guring kita sudah sembahyang maghrib isya berjamaah. Sembahyang maghrib kita sudah ba'diyah qobliyah ba'diyah. Setelah isya kita sudah sembahyang witir. Sebelum guring kita sudah berwudu. Sebelum guring kita sudah membaca ayat kursi. Sebelum guring kita sudah membaca Fatihah 4. Sebelum guring kita sudah membaca salawat Ibrahimiyah. Sebelum guring kita sudah mendoakan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kita meninggal mendadak pada malam hari itu, maka ujar Imam Al-Ghazali, bujur kita uyuh sudah beribadah, tapi uyuh kita ini setumat. Setelah kita meninggal dunia, kita akan mendapatkan kegembiraan yang tidak ada batasnya. Karena perjalanan kita yang sebujur-bujurnya itu dimulai setelah meninggal. Setelah kita meninggal itu perjalanan kita. Kalau di dunia ini kan tempat kita bagawi. Kalau sangu kita banyak ya kita nyaman pensiun. Banyak yang diterima. Tapi kalau kita koler bagawi, waktu kita pensiun paksa banyak-banyak puasa Senin Kamis. Kadida sangu lagi. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menajari kita untuk merenung tadi. Mudah-mudahan nasihat-nasihat sidin yang disampaikan di dalam kitab ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita perbanyak amal soleh, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Malam nisfu Sya'ban sekalian aja ulun sampaikan. Ketuanya hilang tadi kamu nara. Metihi banyoga. Malam nisfu Sya'ban, malam 6 Jumat. Insyaallah kita beramaliyah seperti tahun-tahun sebelumnya, antara maghrib dan isya. Antara maghrib isya